'indal iftar, yang pertama adalah bahagia ketika berbuka puasa, bahagia ketika berlebaran. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah nanti wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika waktunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, hidup ini kayak orang puasa. Butuh sabar. Kalau belum waktunya maghrib tidak kita sentuh itu makanan. Butuh sabar. Hidup juga begitu. Diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kemiskinan. Diuji oleh Allah dengan PHK dan lain sebagainya. Tapi Allah janjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti di akhirat yang akan mendapatkan balasan dari Allah luar biasa, tidak bisa dihitung, adalah hanya orang-orang yang sabar saja. Maka semoga kita sabar dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sabar ketika meninggalkan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat-berat ujian yang Allah berikan kepada kita di Indonesia, tidak ada sepersennya ujian yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Jadi kita ini bahagia selesai ibadah. Nanti Bapak Ibu, orang itu ketika meninggal dunia, kalau dia ahli ibadah pasti bahagia. Itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Dan hidup ini berapa tahun sih Bu? Paling lama zaman kita ini mungkin orang 85 udah jarang. Ibaratnya kalau ada orang susah 85 tahun, ketika dia meninggal diperlihatkan surga oleh Allah, maka dia akan sangat bahagia. Pernah diriwayatkan oleh Nabi yang maknanya kurang lebih Allah memanggil orang yang paling mewah hidupnya di dunia. Segala-gala punya, Masya Allah. Pesawat pun punya, rumahnya kayak hotel, dipanggil oleh Allah. Orang yang paling senang hidupnya di dunia dipanggil oleh Allah, tapi sayangnya dia ahli neraka. Dipanggil oleh Allah, kemudian Allah perintahkan masukkan ke dalam neraka sebentar saja. Setelah dimasukkan sebentar, dipanggil oleh Allah, keluarkan malaikat, dikeluarkan lagi, ditanya oleh Allah, berapa tahun kamu merasakan kenikmatan di dunia? Ya Allah, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun di dunia. Lupa dengan kebahagiaannya kalau masuk neraka. Lalu setelah itu dipanggil oleh Allah orang yang paling susah hidupnya di dunia. Paling susah. Dipanggil oleh Allah. Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke dalam surga sebentar saja. Setelah masuk surga, panggil lagi hambaku, dipanggil oleh Allah, ditanya, wahai hambaku, berapa tahun kamu susah di dunia? Ya Allah, saya nggak pernah susah, sedikit pun nggak pernah. Masya Allah. Apalagi kalau kita merasakan bahagia dunia akhirat. Pengennya sih begitu Bu ya. Di dunia pengennya rumahnya gede, Masya Allah, kayak lapangan bola. Duitnya Masya Allah gak ada serinya. Pengennya, ngimpinya apa begitu, cuma mimpi doang. Nanti di akhirat masuk surga. Karep dewek itu Bu. Gak ada begitu itu. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah Syawal ini, jangan lupa ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di Ramadan bisa hancur berantakan gara-gara kelakuan kita di bulan Syawal. Ibadah itu bisa lenyap Bapak Ibu. Ibadah kita bisa dirontokkan oleh Allah gara-gara apa? Kelakuan kita nggak benar di bulan Syawal. Maka Nabi wanti-wanti, su'ul khuluqi yufsidul amal, kata Nabi.
Akhlak yang buruk akan merusak pahala amal ibadah. Masya Allah, Ramadannya terawih lengkap. 20 rakaat, Masya Allah. Berapa menit Bu tapinya? Nah ini, ada yang 8, ada yang 20, silakan. Tilawahnya luar biasa, iktikafnya luar biasa. Bulan Syawal, Masya Allah, kelakuannya berubah total. Na'udzubillah, ini adalah jebakan setan. Kadang-kadang sikapnya, kelakuannya di bulan Syawal merontokkan pahala yang sudah dia bangun di bulan Ramadan. Jangan kira Bapak Ibu, kadang-kadang tidak terasa kita ngelihat tetangga yang senang dengki, ngelihat tetangganya bangun rumah panas dingin tubuhnya, lihat tetangganya dapat menantu mau menikahkan anaknya panas dingin, dengki, iri, benci. Waduh, hati-hati. Itu kata Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Hati-hati kamu dengan sifat dengki yang kamu pelihara dalam hatimu, karena sesungguhnya dengki itu akan menghancurkan pahala ibadahmu sebagaimana api yang menghancurkan kayu bakar. Maka kalau ada tetangga bahagia, kita ikut bahagia. Ada tetangga sukses, kita ikut bahagia. Ada anak tetangga sukses karirnya, kita ikut bahagia. Jangan sampai tetangga kita sukses, kita malah dengki, iri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini kan budaya kita kadang-kadang begitu. Sama-sama punya warung, punya toko, yang samping laris. Yang satu gak laris. Yang gak laris ngomong, apapun uluk-ulukku. Enggak apa. Alhamdulillah, rizki tidak akan tertukar. Nah, gitu. Maka Imam Ghazali mengatakan bodoh banget. Ada orang yang di bulan Ramadan itu Masya Allah luar biasa amalnya. Tapi di bulan Syawal dia hancurkan. Ibaratnya ada orang yang menyumbang bangun masjid besar. Setelah nyumbang masjid, seluruh Kaujon Kidul rumahnya dibakar oleh dia. Buat apa nyumbang masjid yang pada akhirnya seluruh rumah warga dia bakar? Tidak ada artinya. Maka jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan hancur berantakan gara-gara dosa-dosa kita di bulan Syawal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka acara halal bihalal itu untuk itu diantaranya Bu. Jadi kita saling memaafkan, saling minta maaf. Tapi sungguhan Bapak Ibu, jangan lip service doang. Nah ini ya Pak RT ya, Pak RW ya, mohon maaf lahir batin. Hatinya, ntar dulu. Jadi orang kan terus terang Bapak Ibu ya. Pak RW, mohon maaf lahir batin ya. Oh ya saya maafkan, tapi utangnya belum loh ya, belum lunas. Hati-hati bayar ya. Nanti dikirain udah dilunasin ya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka supaya ibadah kita tidak hancur, kita perlu namanya istiqomah. Maka ibadah itu kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang berkelanjutan, yang istiqomah meskipun sedikit. Duha 2 rakaat rutin. Nah ini kita Ramadan ini mohon maaf Bapak Ibu ya, udah mulai rutin kan sholat witir. Tiap malam sholat witir, giliran Syawal tiap malam gak pernah witir. Berarti gak istiqomah itu. Kita lanjutkan. Nah, di antara ciri ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah itu berlanjut sampai dia wafat. Itu ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Maka Sayyidah Aisyah pernah mengatakan dalam satu riwayat, man abadallaha ibadatan summa tarakaha malalatan maqqatahullah. Barang siapa yang melakukan ibadah, kemudian ibadah itu tidak diulang lagi, ditinggalkan, bosan, ditinggalkan saja, maqqatahullah, maka orang itu berarti sedang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang baik, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang makin
tambah umurnya, makin tunduk, makin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, ibadah yang sudah kita bangun di bulan Ramadan kita lanjutkan. Witir kita lanjutkan, Qiyamul Lail kita lanjutkan, meskipun tidak seperti Ramadan. Yang penting istiqomah. Misalkan ba'diyah isya istiqomah, nanti bangun lagi sholat tahajud 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat saja, 3 rakaat tiap hari, mantep. Daripada 11 rakaat kemudian libur 2 bulan gak pernah bangun. Mending 3 rakaat tapi rutin. Pak Ustaz gak bisa bangun tahajud, ya sudah, gak apa-apa. Kalau gak bisa bangun tahajud, minimal ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian ditutup witir 1 rakaat. Itu yang dipesankan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, saya mendapatkan amalan dari Nabi, 3 amalan yang tidak pernah saya tinggal. Apa itu? Yang pertama, duha tiap hari 2 rakaat. Yang kedua adalah puasa tiap bulan 3 hari. Dan yang ketiga adalah selalu sholat witir sebelum tidur. Bisa Bu? Gak banyak Bu ya? Duha 2 rakaat. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang paling baik 13, 14, 15. Nggak bisa, yang penting 3 hari tiap bulan. Senin Kamis sudah termasuk. Kemudian witir sebelum tidur. Jadi witir itu boleh di akhir malam atau sebelum tidur sudah witir. Di antaranya itulah yang diwasiatkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ibadah kita ini hanya Ramadan. Maka dulu para ulama mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang istiqomah, jangan jadi hambanya Ramadan. Ramadan selesai ibadah. Pas Ramadan, Masya Allah, jamaah tiap hari. Selesai Ramadan, gak pernah nongol di masjid. Wah, jangan, gak begitu Bapak Ibu. Allah itu berfirmannya bagaimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai ajal datang. Sampai Bapak Ibu ketemu Israel, baru berhenti ibadah. Udah ketemu Israel belum Bu? Waduh, belum. Aturan kalau mau duluan gak apa-apa dah. Jadi ibadah itu apa? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ajal baru selesai ibadah. Makanya hadirin gak ada ceritanya orang itu menyombongkan ibadah. Gak ada ceritanya. Karena apa? Ibadah itu kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Yang sangat menentukan terhadap ibadah seseorang adalah akhir hidupnya. Orang misalkan punten, ibadah 50 tahun. Umur 50 tahun ibadah terus. Giliran 51, murtad, lenyap Bapak Ibu amal ibadahnya. Jadi hati-hati. Makanya tiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Makanya Nabi pernah bersabda, an-nasu firaqun syatta. Manusia itu bermacam-macam, ada 4 macam model manusia. Yang pertama, kata Nabi, yang maknanya kurang lebih, ada orang itu awal hidupnya Islam, tapi na'udzubillah akhir hidupnya kufur. Gak ada insya Allah Pak orang-orang kaujon gitu. Amin ya rabbal alamin. Awal hidupnya Islam, pertengahan hidupnya Islam, akhir hidupnya kufur. Itu kata Nabi, kelompok pertama. Yang kedua, awal hidupnya Islam, tengah hidupnya Islam, akhir hidupnya tetap Islam. Inilah orang yang selamat. Itu kelompok yang kedua. Kelompok ketiga, awal hidupnya kufur, pertengahan hidupnya kufur, tapi alhamdulillah akhir hidupnya berubah, mu'allaf masuk Islam. Ini termasuk juga orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, awal hidupnya kafir, tengah hidupnya kafir, sampai mati istiqomah kafir. Wah, ini dengkotnya kafir. Tapi yang paling ngenes kan tadi yang pertama. Awal hidupnya Islam, na'udzubillah,
mungkin karena uang, karena apa, karena jabatan, berubah murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga kita dan anak turun kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang bermasyarakat, kadang-kadang kita ini khilaf salah kepada tetangga tanpa kita sadari. Makanya Rasulullah wanti-wanti, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, muliakan tetangganya. Maka yang tidak memuliakan tetangga berarti menyalahi pesannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan katakanlah tetangga kita non-muslim, kita hormati. Asal tidak mengajarkan agamanya ke anak-anak kita. Kita hormati. Makanya sampai Nabi wanti-wanti, la yu'min, la yu'min, la yu'min. 3 kali Nabi sebutkan. Enggak beriman, enggak beriman, enggak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang-orang yang tetangganya tidak merasa nyaman dari kejahatannya. Jadi kalau ada dia itu semua masyarakat bingung. Waduh, anak si kuan, waduh palang kuan. Ini kata Nabi, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Gak beriman. Maksudnya apa? Nabi meragukan imannya. Kalau ada orang yang tetangganya merasa tidak nyaman kepada dia. Jadi terganggu betul. Karena ini orang jahat, orang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga kita semua dijadikan oleh Allah tetangga yang baik. Amin ya rabbal alamin.